bersempat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan kami dari mahasiswa Unika Fakultas Ilmu Kesehatan. Baik RRI, kali ini kami akan membagikan sebuah informasi singkat tentang stres dan manajemen stres. Mohon waktu adik-adik untuk mengikuti penyuluhan pada hari ini. Kepada pemateri, saya persilakan. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja, tema penyuluhan kami kali ini berkaitan dengan manajemen stres pada mahasiswa. Nah, adik-adik semua, tentunya tema manajemen stres ini adalah relatif sekali dengan kita sebagai mahasiswa. Kami akan menjelaskan edukasi dengan teman-teman berkaitan dengan stres. Berawal dari yang pertama, pengertian stres. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui, stres adalah reaksi seorang baik secara fisik maupun emosional dalam bentuk mental atau psikis apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seorang untuk menyesuaikan diri. Nah, berikut kita perlu mengenali berbagai penyebab dari stres pada mahasiswa. Di antaranya mengikuti yang pertama ada stres akademik. Penyebab stres akademik itu yang pertama, ekspektasi tinggi terhadap prestasi akademik. Di sini mahasiswa seringkali khawatir dengan masa depan mereka. Tentunya mereka juga paham bahwa hasil akademik akan sangat berpengaruh atau sangat berdampak pada masa depan mereka. Jadi teman, di sini pasti kita sebagai mahasiswa memiliki ekspektasi tinggi terhadap nilai kita atau IPK kita. Tentunya pasti kita mengharapkan agar IPK kita itu tinggi atau melebihi gitu. Tapi di situ juga kita harus bisa mengiringi dengan kita punya nilai atau kita punya kemampuan dalam belajar. Yang berikut yang kedua ada beban akademik yang tinggi. Di sini beban akademik setiap mahasiswa tergantung pada besarnya beban yang dihadapinya. Dengan banyaknya beban akademik, mahasiswa kemungkinan memiliki sedikit waktu yang luas untuk bersantai, sedangkan di sisi lain stres terus meningkat. Nah teman-teman, di sini seiring dengan kita itu banyak tugas perkuliahan di dalam kelas ataupun beban akademik lainnya yang dibebankan kepada kita, pasti di sini kita juga cenderung akan mengalami stres apabila belum begini kita diimbangi dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang berikutnya ada kurangnya kualitas jaringan persahabatan. Mencari persahabatan yang baik di dunia kampus tentunya dapat membantu kita beradaptasi dengan dunia kampus baik secara lingkungan ataupun akademik. Namun, jaringan pertemanan juga dapat memicu stres akademik, misalnya karena perpisahan dengan teman yang lama dan kesulitan menyesuaikan diri dengan teman yang baru. Nah, teman-teman, di sini tentunya sebelum kita memasuki dunia kampus itu, hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus menyesuaikan diri, kita harus beradaptasi dengan lingkungan kampus. Tentunya kita tidak akan seakrab begini kalau misalnya kita tanpa adaptasi terlebih dahulu. Yang berikutnya ada kesulitan mengatur waktu. Kesulitan mengatur waktu juga menjadi penyebab stres pada mahasiswa, terutama jika jadwal berantakan dan jatah tidur berkurang. Mahasiswa akan semakin mudah untuk merasa stres. Nah teman-teman, menurut saya untuk penyebab yang ini itu sangat relatif sekali dengan kita, karena kita itu hampir semua kita itu mengalami kesulitan dalam membagi waktu kita. Misalnya saja waktu kita untuk mengerjakan tugas dan berorganisasi. Tentu apalagi kalau misalnya waktunya sangat terbatas dan kita harus dihadapkan untuk kita melakukan keduanya itu secara bersamaan, pasti tentu kita sangat sulit untuk membagi waktu atau membagi prioritas utama kita antara organisasi dan juga tugas perkuliahan kita. Baik, yang berikutnya teman, kami akan menjelaskan berkaitan dengan stres non-akademik. Penyebab dari stres non-akademik meliputi yang pertama ada keuangan. Biaya kuliah bisa dibilang mahal, terutama mahasiswa yang berasal dari luar kota. Usaha untuk memenuhi kebutuhan itu pun terkadang mengharuskan kita sebagai mahasiswa menjalani kerjaan sampingan sembari kuliah. Hal inilah yang akan memicu stres pada mahasiswa jika hal tersebut harus diimbangi dengan tugas perkuliahan. Nah teman-teman, tentunya di stres non-akademik ini yang keuangan tadi itu juga sangat relatif dengan kita sebagai mahasiswa, bahwa
Di dunia kampus, tentu yang pertama adalah kebutuhan keuangan. Kita melunasi uang perkuliahan, tapi sembari kita memikirkan soal uang perkuliahan untuk membiayai perkuliahan kita, pasti kita juga memikirkan hal di luar itu. Sepertinya ada contohnya saja seperti biaya kos dan biaya hidup kita. Semuanya kita harus imbangi dengan kebutuhan atau keuangan saat perkuliahan. Yang berikutnya ada kebutuhan nutrisi. Kebiasaan makan mahasiswa cenderung berantakan. Selain mereka juga sering tidak memenuhi aturan pemenuhan gizi karena terlalu sibuk, pola makan buruk akhirnya membuat mahasiswa mudah stres. Nah teman-teman, di sini apabila kita itu banyak rutinitas atau banyak kegiatan dalam perkuliahan juga di luar perkuliahan, tentunya juga kita pasti akan seringkali melupakan pemenuhan nutrisi kita. Seringkali kita melupakan untuk makan, atau kita melupakan untuk begini kan, kita makan sesuai pada pemenuhan kebutuhan nutrisi yang baik untuk kita punya kesehatan tubuh yang baik. Yang berikut ada organisasi. Jika mahasiswa memiliki terlalu banyak aktivitas di luar urusan akademik, misalnya organisasi, kesibukan akan semakin meningkat dan mereka juga akan semakin tertekan. Bukan berarti mahasiswa tidak sebaiknya bergabung dalam organisasi, namun butuh kemampuan keras untuk menyeimbangkan waktunya. Nah teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di sini ketika kita teman-teman semua terlibat aktif dalam kepanitiaan kampus, dalam kehidupan berorganisasi, tentunya teman-teman di sini akan dihadapkan kepada keseimbangan waktu. Karena selain teman-teman memikirkan urusan organisasi, pasti teman-teman juga memikirkan yang namanya tugas perkuliahan. Jadi apabila ini tidak diimbangi dengan baik, atau teman-teman tidak bisa memikirkan dengan baik atau pola yang baik untuk teman-teman, pasti teman-teman akan mengalami kesulitan, dan hal tersebut pasti akan memicu teman-teman untuk stres. Yang berikutnya ada dampak stres. Nah teman-teman, berikut kami akan menjelaskan dampak stres yang terjadi pada mahasiswa. Yang pertama, kinerja akademik yang buruk. Stres akademik kadang dapat memotivasi kita untuk bekerja dan belajar dengan lebih baik lagi. Namun, ketika tingkat stres akademik semakin tinggi, maka akan menimbulkan efek sebaliknya. Ketika mahasiswa tidak dapat mengatur waktu dengan baik, maka efektivitas belajar mahasiswa juga akan menurun. Nah teman-teman, dampak stres kali ini adalah ketika kita tidak bisa mengatur waktu kita dengan baik. Yang tadi poinnya, kinerja akademik yang buruk, kita lebih memaksimalkan waktu kita di luar hal yang berkaitan dengan perkuliahan. Tentunya ini akan sangat membawa dampak buruk untuk kita punya nilai akademik. Yang kedua adalah kecanduan internet. Penggunaan internet yang berlebihan juga akan berpengaruh pada gaya makan dan pola tidur yang tidak sehat. Stres akademik juga dapat menyebabkan emosi negatif dan beberapa masalah lain seperti kecanduan internet. Nah teman-teman, di poin dampak yang kedua ini adalah poin kecanduan internet. Apabila dalam dunia perkuliahan itu kita lebih cenderung untuk menghabiskan waktu untuk bersosial media atau menggunakan handphone dan tidak membaca buku ataupun mencari referensi yang begini berguna untuk kita, pastinya ini akan membawa kecanduan untuk kita kalau misalnya kita tidak menggunakan alat media sosial tersebut dengan baik. Yang berikut, kurangnya waktu tidur. Menurut National Sleep Foundation tahun 2016, jam tidur yang direkomendasikan untuk usia 18 hingga 25 tahun adalah sekitar 7 hingga 9 jam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa waktu tidur mahasiswa cenderung kurang karena mereka memiliki banyak tugas yang harus dikerjakan. Mahasiswa yang kesulitan tidur kemungkinan akan mengantuk di siang hari. Hal tersebut juga berkaitan dengan kualitas pembelajaran yang mereka lakukan. Nah
tidur, tentunya ketika kita banyak dihadapkan dengan tugas perkuliahan dari dosen, tentunya juga waktu tidur kita itu pasti akan sedikit karena kita banyak dihadapkan dengan tugas perkuliahan. Apalagi kalau misalnya tugas kuliahnya itu beban tugas perkuliahan itu sangat banyak. Belum lagi kalau misalnya dia punya tenggatnya itu besok atau bagaimana, tentunya kita tidak bisa mengerjakan dalam waktu sesingkat mungkin. Butuh waktu dan proses agar kita mengerjakan tugas tersebut agar dapat selesai dengan maksimal dan kita juga mendapat poin yang bagus dari dosen. Yang keempat, mempengaruhi pola makan. Mahasiswa yang mengalami stres akademik cenderung mengonsumsi makanan yang tidak sehat dan padat energi. Mahasiswa yang mengalami stres akademik kehilangan kendali atas pola makan mereka dan kemungkinan senang mengonsumsi makanan cepat saji dan makanan manis. Nah teman-teman, untuk poin yang keempat ini, apabila dalam dunia perkuliahan kita sudah dihadapkan dengan banyak tugas ataupun banyak kegiatan tadi, dengan banyak tugas dan banyak kegiatan, tentunya ini sangat mempengaruhi pola makan kita. Apalagi untuk teman-teman, untuk adik-adik yang tinggal di kos, pasti waktu untuk memasak atau waktu untuk bisa memaksimalkan untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi yang baik itu sangat terbatas karena teman-teman pasti dihadapkan juga dengan kegiatan lain dan juga aktivitas perkuliahan. Baik, yang berikut kami akan menjelaskan tingkatan stres menurut WHO. Berikut adalah tingkatan stres menurut WHO. Yang pertama ada tingkatan stres rendah. Pada fase ini, bagian otak yang disebut hipotalamus akan menerima sinyal peringatan sebelum kemudian melepaskan hormon glukortikoid. Glukortikoid lalu memicu pelepasan hormon stres atau hormon kortisol dan adrenalin, sehingga orang yang mengalami stres pada tahap ini akan mengalami kecepatan detak jantung, ketegangan otot, dan peningkatan tekanan darah. Nah, teman-teman, di sini dalam hormon kortisol itu sama dengan hormon penghasil stres yang membuat teman-teman itu bisa stres. Yang kedua, tingkatan stres sedang. Dalam fase ini, tubuh akan terus memproduksi hormon stres karena masalah tidak kunjung selesai. Hal ini kemudian akan membuat Anda mudah tersinggung serta kesulitan untuk berkonsentrasi. Yang ketiga, tingkatan stres tinggi dan sangat tinggi, dikenal sebagai fase kelelahan. Stres yang terjadi secara terus-menerus membuat energi dalam tubuh terasa habis, mudah lelah, merasa gagal, depresi, hingga gelisah. Nah teman-teman, tingkatan stres tinggi dan sangat tinggi ini adalah merupakan tingkatan stres yang sangat puncak, dan itu adalah stres yang betul-betul sangat stres kan, karena dimulai dari stres rendah, sedang, ini yang paling puncak dari stres pada mahasiswa terutama. Baik, yang berikutnya ada manajemen stres. Untuk materi atau penjelasan berkaitan dengan manajemen stres itu akan dijelaskan oleh teman saya Hendra. Kepada Hendra, waktu dan kesempatan diberikan. Oke, terima kasih. Langsung saja teman-teman. Pada materi berikutnya, manajemen stres. Apa itu manajemen stres? Manajemen stres merupakan kegiatan pencegahan terhadap stres dengan beberapa cara seperti mengenali masalah, memahami masalah, memahami dampak dari masalah, dan cara mengatasi stres itu sendiri. Jadi itu adalah manajemen stres. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menangani stres. Yang pertama itu dengan menurunkan produksi hormon kortisol, atau yang sudah teman saya jelaskan tadi bahwa hormon kortisol itu adalah hormon stres. Nah, secara biologis setiap manusia itu memiliki hormon stres, yaitu hormon kortisol. Nah, dalam keadaan normal, hormon ini dilepaskan dalam jumlah kecil setiap harinya. Tetapi bila menghadapi stres, hormon ini akan meningkat secara drastis. Nah, pelepasan hormon ini dimulai dengan
sekresi hormon CRF dari hipotalamus di otak, melepasnya ke aliran darah. Nah, sehingga mencapai ke lenjar pituitari yang berlokasi tepat di bawah hipotalamus. Terus di tempat ini CRF akan merangsang perlepasan hormon ACTH yang pada gilirannya akan merangsang kelenjar adrenalis untuk melepaskan hormon berbagai macam hormon, salah satunya hormon stres atau hormon kortisol. Oke, bagaimana langkah atau cara-cara untuk menurunkan produksi hormon stres? Yang pertama itu teknik nafas dalam. Nah, teknik nafas dalam juga dapat menurunkan produksi hormon kortisol. Yang kedua itu meditasi. Selanjutnya terapi musik, distraksi atau pijat baja. Pijat baja juga dapat menurunkan produksi hormon kortisol. Yang berikutnya rajin berolahraga, terapi tertapa, istirahat bercukup seperti yang teman saya jelaskan tadi juga. Lanjut mengonsumsi teh atau minuman hangat lainnya, dan menggunakan essential oil atau aromaterapi, seperti ada beberapa orang yang bila stres itu lebih suka untuk mencium bau-bau yang seperti jeruk, apa segala macam, terol atau apa segala macam itu. Saya harap teman-teman paham. Lanjut membangun support system. Nah, ketika menghadapi stres akan lebih mudah jika kita memiliki teman akrab, keluarga, karena itu merupakan support system terbaik. Jika kita mencurahkan isi hati kita atau beban pikiran kita ke teman-teman atau keluarga dekat, itu akan menurunkan stres yang kita alami, karena kita tidak memendamnya sendiri. Oke, lanjut menciptakan pikiran yang positif dan meningkatkan spiritualitas. Spiritualitas itu seperti berdoa. Ketika teman-teman semua rajin berdoa, curhat kepada Tuhan, puji Tuhan, stresnya akan berkurang, atau teman-teman pasti jarang mengalami stres. Oke, lanjut menjaga dan memelihara kesehatan diri. Nah, seperti yang teman saya jelaskan tadi, ketika kita menjaga kesehatan diri kita, salah satunya adalah istirahat yang cukup, maka itu akan menurunkan stres. Lanjut menerima diri dan lingkungan sebagaimana adanya. Nah, di sini kita ditekankan untuk menerima fakta, atau kita ditekankan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Nah, dengan kita mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada, itu dapat menurunkan stres atau dapat mencegah terjadinya stres. Oke, selanjutnya yang keenam, mengupayakan untuk selalu bertindak sesuai kemampuan. Nah, ketika kita berekspektasi tinggi atau yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, begitu pula dengan hasilnya, itu akan membuat kita stres. Makanya saya tekankan untuk teman-teman sekalian, bertindaklah sesuai kemampuan dan talenta yang Anda miliki. Oke, saya rasa itu saja materi penyuluhan yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman saya yang membawakan materi penyuluhan pada hari ini. Mungkin dari adik-adik ada yang mau bertanya, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Kepada adik Hendy, saya persilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman mahasiswa yang sudah menjelaskan materi tentang stres tersebut. Baik, di sini saya ingin bertanya, apakah ada peran dari lingkungan kampus dalam mengurangi stres dari mahasiswa tersebut? Dan kalau ada, coba Bapak jelaskan bagaimana peran dari lingkungan kampus dalam mengurangi stres tersebut. Terima kasih. Tentu ya, kepada adik Hendy, saya persilahkan bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai seorang mahasiswa, tentunya kita itu mengalami stres, terutama untuk tugas yang banyak. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana kita sebagai mahasiswa saling mendukung dalam mengelola stres tersebut. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang lain? Ya, Adikan. Baik,
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman karena sudah memaparkan materi terkait manajemen stres. Saya rasa materinya sangat bagus. Dan di sini yang menjadi pertanyaan saya adalah tadi teman-teman menjelaskan tentang bagaimana untuk mengolah manajemen waktu untuk mengurangi stres, salah satunya dengan manajemen waktu. Yang saya mau tanyakan, bagaimana solusi dari teman-teman untuk memanajemen waktu, khususnya bagi kita mahasiswa yang terbilang memiliki waktu yang cukup padat berkaitan dengan tugas-tugas maupun kegiatan dari kampus. Kira-kira bagaimana solusinya? Dan teman-teman juga tadi menjelaskan terkait dengan support system. Support system salah satunya yaitu teman dekat atau teman akrab atau keluarga. Di sini kita ketahui bahwa kadang salah satu penyebab stres juga karena tadi teman-teman menjelaskan stres itu dari akademik dan non akademik saja. Nah, padahal yang menyebabkan stres itu ada banyak. Jadi yang mau saya tanyakan berkaitan dengan support system ini, karena kebanyakan juga stres itu disebabkan dari keluarga atau teman akrab kita sendiri. Kadang kita punya masalah dan kita membutuhkan support system, tapi si support system ini tidak menerima masalahnya kita, malah mereka yang menyebabkan kita tambah stres gitu. Dan juga banyak pertanyaan sekarang kita ini masuk dalam 4.0 di mana kita semuanya menggunakan media sosial dan tadi teman-teman menjelaskan bahwa salah satu dampak dari stres yaitu dengan kita menggunakan media sosial atau internet. Terkait itu, kira-kira kan kita sekarang itu tugas atau dosen memberikan tugas kita itu melalui HP, melalui WA. Tadi teman-teman kaitannya dengan saya punya pertanyaan karena teman-teman tadi menjelaskan tentang bagaimana kita mengurangi menggunakan media sosial untuk mengurangi dampak stres. Kira-kira solusi dari teman-teman terkait karena kita itu semuanya tugas dari dosen itu kan melalui WA. Kira-kira solusinya dari teman-teman bagaimana supaya kita tidak terlalu menggunakan media sosial dan juga dari misalnya dari kampusnya supaya tidak memberikan tugas-tugas ataupun apapun itu berkaitan dengan kampus melalui media sosial supaya mengurangi stres kita. Pertanyaan yang bagus, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, para saudara Ifin silakan bertanya. Kepada teman aktif, tolong di slide ini. Boleh untuk pertanyaan? Tadi kakak mahasiswa sudah menjelaskan terutama di poin stres akademik. Jadi yang mau saya tanyakan itu bagaimana manajemen dari kakak-kakak kepada agar semua problem yang sudah kakak paparkan itu khususnya di bagian stres akademik agar tidak menyebabkan stres bagi kami mahasiswa. Kemudian mengapa hanya ada beberapa mahasiswa saja, maksudnya hanya ada sebagian mahasiswa saja yang mengalami stres ini, sedangkan mahasiswa yang lain itu masih bisa membalanskan atau menyeimbangkan semua stres yang sudah teman paparkan tadi. Kemudian sedangkan mahasiswa yang lain itu mampu untuk membalanskan itu. Kira-kira kenapa? Kemudian saya juga mau bertanya di bagian yang mempengaruhi pola makan tadi. Kalau misalkan yang pertama itu teman, saya kira kami semua juga bisa paham karena mungkin mahasiswa yang mengalami stres akademik itu cenderung mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, contohnya mengkonsumsi makanan
cepat saji. Mungkin dia itu mengkonsumsi makanan cepat saji itu karena waktu untuk memproses makanan tersebut itu tidak ada. Sedangkan yang saya kurang paham itu mengenai makanan manis, mahasiswa itu cenderung mengkonsumsi makanan manis. Kira-kira apa yang menyebabkan mahasiswa stres itu cenderung mengkonsumsi makanan manis? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Jika tidak ada, sesi pertanyaannya kami tutup. Terima kasih. Baik, kepada teman nanti, kita silakan untuk menjawab pertanyaan dari adik Hilmi. Tadi pertanyaan tadi, peran dari lingkungan kampus untuk mengatasi stres. Para teman Rakisa, silakan. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan pertama tentang bagaimana peran kampus untuk mengatasi stres. Yang pertama, penyediaan layanan kesehatan mental. Seperti di kampus kita sendiri itu ada tempat pelayanan stres atau pelayanan konseling. Yang kedua, pendidikan kesehatan mental. Dosen memberi pelajaran tentang bagaimana kita mengatasi stres. Mahasiswa juga dapat mengikuti sosialisasi atau kampanye tentang kesehatan mental itu sendiri. Yang ketiga, dukungan emosional. Bagaimana peran dosen atau kita sesama mahasiswa memberikan rasa nyaman kepada kita sesama mahasiswa untuk menciptakan rasa kenyamanan. Yang kelima, lingkungan yang mendukung. Keseimbangan antara kehidupan akademik dan sosial mengurangi stres lingkungan dan menciptakan komunikasi yang ramah. Upaya konkret dalam mendukung mahasiswa, menyediakan layanan kesehatan mental sehingga mahasiswa dapat mengakses bantuan kapan saja. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pinky. Itu pertanyaannya, bagaimana sesama mahasiswa mendukung dan mengelola stres? Baik, sebagai sesama mahasiswa, kita saling support dan melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita masing-masing. Yang kedua, kembangkan hobi yang bermanfaat. Yang keempat, yang ketiga, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang pastinya dengan kita beribadah dengan Tuhan, pastinya diri kita juga akan merasa aman. Itu saja dari saya. Semoga Tuhan iman. Baik, kami akan menjelaskan terkait pertanyaan dari adik-adik tadi. Yang pertama tadi, adik tadi memberikan pertanyaan kepada kami tentang bagaimana mahasiswa untuk memanajemenkan waktu. Jadi caranya untuk mahasiswa untuk memanajemen waktu adalah bagaimana dia bisa mengatur waktu. Yang pertama, bagaimana dia bisa mengatur waktunya untuk belajar, dan bagaimana mahasiswa untuk bisa mengatur waktu itu istirahat. Misalnya, ketika ada dosen yang memberikan tugas atau memberikan tugas dari kampus, mahasiswa tersebut itu bisa memberikan waktu atau memberi ruang agar dia bisa mengerjakan tugas itu pada saat dosen itu memberikan tugas, otomatis dia bisa mengerjakannya dengan cepat. Begitupun dengan waktu istirahat dari mahasiswa. Yang kedua adalah support system. Tadi teman memberikan pertanyaan terkait support system, yaitu ada banyak hal yang menyebabkan mahasiswa itu stres. Di antaranya tadi ada dari teman dekat, keluarga, yang bisa menyebabkan mahasiswa itu stres. Kenapa orang itu bisa stres dari teman dekat dan keluarga? Disebabkan karena orang tersebut itu tidak bisa memahami apa yang dirasakan oleh mahasiswa itu tersebut, sehingga apa yang disampaikan atau apa yang bisa mahasiswa tersebut curhat kepada teman atau keluarganya
ketika keluarganya tidak bisa menyimbangkan perasaan yang dihadapi oleh mahasiswa itu sendiri itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, otomatis manajemen stres yang dialami oleh mahasiswa itu meningkat dari orang terdekat, misalnya dari sahabat dan keluarga. Saya akan menjawab pertanyaan dari Evi. Mengapa mahasiswa yang stres itu cenderung mengonsumsi makanan yang manis? Karena stres itu menyebabkan peningkatan produksi hormon atau kortisol. Kortisol memicu keinginan untuk makanan yang asin, manis, dan juga tinggi lemak karena memberikan energi dan kesenangan. Baik, saja. Baik, terima kasih adik-adik telah mengikuti kegiatan kunjungan kami pada hari ini. Untuk menutupi kegiatan hari ini, sebelum menutupi kegiatan hari ini, saya akan silakan teman Angel untuk memberikan kesimpulan dari materi penyuluhan kami. Teman Angel, saya persilakan. Baik teman-teman sekalian, kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan tadi berkaitan dengan manajemen stres pada mahasiswa adalah bahwa manajemen stres itu sangat penting dan sangat-sangat berguna, sangat penting untuk kehidupan kita sebagai mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa tentunya dan adik-adik sekalian, kita harus bisa memanajemen stres kita dengan baik, terutama dalam menghadapi tugas perkuliahan, dunia kampus ataupun kegiatan-kegiatan lain, karena manajemen stres itu sangat membantu kita agar kehidupan kita lebih terbentuk dan kita juga tidak akan cenderung mengalami stres. Mungkin itu saja poin ini atau kesimpulan yang dapat kami simpulkan kepada adik-adik sekalian. Terima kasih atas partisipasi dari adik-adik sekalian.